Baik, ini adalah demo dari website yang sudah saya buat dari sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan awal atau homepage dari website saya. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di sebelah pojok kiri atas ada logo dan judul, nama, dan tagline di bawahnya. Lalu di halaman pertama ini, kita sebagai user akan melihat atau membaca kalimat yang pertama kali muncul, yaitu lagi ada masalah di sawah. Nah, kalimat ini sebagai bentuk dari pertanyaan pertama untuk seseorang yang ingin masuk ke dalam website untuk mencari solusi dari masalahnya. Lalu di bawahnya yaitu ada tombol call to action, yaitu cek sawah saya. Ini bisa langsung diklik untuk mencari dan eh, untuk mencari solusi dari masalah yang sedang dialami oleh petani. Lalu di bawahnya ada 4 menu yang dimana ini setiap menu memiliki fungsinya masing-masing. Seperti cek masalah sawah, belajar sawah, lalu cerita petani, dan ada musim dan harga. Lalu di bawahnya juga ada menu cepat untuk para petani yang malas atau tidak sempat untuk mencari atau mengetik masalah yang ada. Nah, di sini ada beberapa eh, beberapa contoh masalah yang ada di sawah. Jadi jika petani mengalami tanaman layu, mereka bisa langsung mengklik menu dari tanaman layu ini. Lalu di bawahnya ada kumpulan video tutorial dari YouTube yang saya hubungkan linknya. Lalu juga sebelahnya ada cerita petani, di mana ini menjadi kumpulan atau tempat bagi cerita membagikan cerita petani dalam mereka mengatasi permasalahan di sawahnya. Lalu di bawah sendiri yaitu ada menu tentang, ini berisi tentang visi misi dari website dan penjelasan singkat dari eh, profesi petani. Lalu ada kontak untuk menghubungi, bantuan untuk eh, jika seseorang tidak paham atau belum mengerti dalam penggunaan website ini. Baik, nah saya akan mencontohkan salah satu menu atau fitur yang ada di website saya. Misal di menu belajar sawah ini, kita klik, kita tunggu. Nah, setelah kita masuk di menu belajar sawah ini, itu kumpulan atau ya kumpulan video-video singkat bagaimana cara eh, petani atau petani pemula yang sedang ingin belajar memahami lahan mereka. Bisa dilihat di sini ada beberapa kumpulan solusi-solusi dan tips and trick men, apa ya, menanam padi. Oke. Nah, oke, untuk selanjutnya kita kembali. Nah, di halaman ini, di halaman cerita petani ini, bisa petani lain mengetikkan pengalaman mereka. Misal saya dapat ini ada bla bla bla, lalu di post sehingga petani lain yang sedang mengalami kesulitan atau mengalami masalah yang sama bisa melihat atau membaca cerita dari petani lain. Lalu kita coba cek untuk ini, cek sawah. Misal kita masukkan daun menguning, lalu kita cari. Nah, setelah kita mencari akan muncul sebuah artikel yang dimana itu artikel ini menjelaskan atau memberikan solusi dari permasalahan tadi. Artikel yang relevan, yang ini artikel daun padi menguning. Kita klik. Nah, para petani bisa langsung membaca dan memahami semua isi artikel ini untuk belajar dan menemukan tips-tips dalam mengatasi daun menguning. Kita lagi.
Nah, lalu kita coba masuk ke menu tentang. Nah, di halaman tentang ini berisi tentang website ini, visi misi, dan secara singkat dari profesi petani itu. Bisa ini sebagai bacaan aja untuk para petani, untuk user. Lalu juga ada kontak, kita cek. Nah, ini adalah isi dari halaman kontak yang ada pada website. Sehingga misal user ingin menghubungi saya, mereka bisa langsung masuk ke menu kontak, tulis nama, email, dan tuliskan pesan di sini dan lalu klik submit. Submit. Lalu untuk wajib bantuan. Nah, di bantuan ini bantuan ini tuh untuk menjawab kebingungan dari user atau petani pada saat memasuki website ini. Nah, itu tadi sedikit demo dari website yang sudah saya buat. Nah, tujuan website ini itu untuk memberikan informasi dan cara tips bagi petani dalam menghadapi masalah dengan artikel edukatif, yaitu cara membaca kondisi tanah, panduan pupuk dasar, juga ada kalender tanam. Dan tidak hanya berupa artikel, di web ini juga memberikan video tutorial cara mengenali hama, cara menyelamatkan tanaman layu, halaman tentang lahanku dan misi membantu petani. Ini dibuat sesuai dengan kebutuhan para petani di desa yang perlu solusi cepat dan sumber informasi yang valid, yang mana berisi video singkat dan artikel yang membantu petani dalam memilih keputusan. Lalu, terakhir yaitu kesimpulannya, website ini diharapkan bisa menjadi pusat solusi petani, media edukasi digital, investasi jangka panjang, lalu untuk value bisnisnya bisa meningkatkan produktivitas petani, biaya pelatihan berkurang, dan knowledge base berkelanjutan. Nah, mari wujudkan transformasi digital pertanian Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.